Di dalam Bilangan pasal 13, Musa mengutus para pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 dari antara pengintai membawa kabar yang mengecilkan hati bangsa Israel dan menyebabkan orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang tetap berpegang pada perjanjian Allah bahwa Allah akan menyertai mereka dan akan membawa mereka menguasai tanah Kanaan. Singkat cerita, ke-10 pengintai itu mati kena tulah di hadapan Tuhan Allah. Tetapi yang tinggal hidup dari antara orang-orang yang telah pergi itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka mereka berkabung dan naik ke puncak gunung. Mereka hendak menyerang ke tanah Kanaan. Tetapi Musa berkata, "Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu, sebab orang Amalek dan Kanaan ada di depanmu." Orang Israel berkeras hati dan tetap keras kepala. Mereka tetap menyerang sampai akhirnya mereka tercerai-berai sampai ke Horma. Dalam kisah tersebut, orang Israel telah ketinggalan kereta. Mereka telah kehilangan waktu Tuhan. Mereka kehilangan momentum. Mereka hendak menyerang musuhnya pada saat Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Pada saat Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Bilangan 14 ayat 42. Dari kisah itu kita dapat melihat bahwa waktu Tuhan bergerak dari hari ke hari, jam ke jam, dari menit ke menit. Kita harus belajar seperti Bani Isakar yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. 1 Tawarik 12 ayat 32. Kita perlu memahami waktu dan musim Allah yang menentukan hidup, pelayanan, kota, ataupun bangsa kita. Bukankah kita terlalu sering menuai pada waktu musim menanam pada musim panen, berlari pada saat semua orang beristirahat, dan beristirahat pada saat orang berlari? Kita juga seringkali melakukan yang benar tetapi pada waktu yang salah. Berikut ini adalah 3 ayat dari Yesaya yang berbicara tentang perubahan waktu dan musim. Kita perlu memiliki urapan Isakar dan kita perlu meminta kepada Allah agar kita dapat mengenal waktu Tuhan. Di dalam kitab Yesaya setidaknya ada 3 kali dinyatakan bahwa Allah mengganti sesuatu yang lama menjadi yang baru. Yesaya 42 ayat 9. Di situ dikatakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Yesaya 48 ayat 6 berkata, "Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah frase yang terdapat di 3 ayat tersebut. Di situ dinyatakan ada hal yang sama, yaitu hal-hal baru. Di dalam ayat-ayat tersebut kita dapat melihat bahwa ada pergantian yang Allah lakukan. Ayat tersebut menunjukkan pergantian waktu. Sesuatu yang baru menunjukkan hal-hal yang baru. Apakah engkau menyadarinya? Allah kita bukanlah Allah yang statis, diam dan membisu. Allah akan senantiasa bergerak dan mengarahkan umatnya ke sebuah titik, ke sebuah posisi atau daerah yang Ia kehendaki. Allah seringkali menunggu umatnya sampai waktu terakhir baginya untuk bergerak.
Itu semua terjadi karena umatnya tidak memahami waktunya. Pergerakan Allah bisa terjadi dengan sangat cepat. Perubahan itu begitu dekat, lebih dekat dari apa yang sanggup kita pikirkan.